ibu bapa, saudara-saudari seiman, tetap kita ingatkan kepada seluruh umat tentang tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef yang dicanangkan oleh Bapak Suci Fransiskus. Santo Yosef adalah pelindung keluarga kita. Maka tidak ada salah jikalau selama tahun ini kita memohonkan pertolongan doa-doa Santo Yosef untuk perkembangan baik dari keluarga kita. Santo Yosef juga adalah pelindung kaum pekerja. Maka tidak ada salah juga pada masa sulit ini, masa di mana pekerjaan kita sangat terganggu oleh pandemi ini, tidak ada salah jikalau kita minta pertolongan kepada Santo Yosef. Juga Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Banyak gereja masih hidup di dalam keadaan susah, terutama pada masa-masa sulit pandemi yang merajalela ke seluruh dunia. Kita juga memohon pertolongan Santo Yosef, mendoakan gereja semesta supaya gereja tetap hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sumber kabar sukacita yang real kepada manusia dan dunia. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama, coba kita merenungkan sedikit apa yang menjadi pesan Injil untuk kita pada hari ini. Pertama, mari kita melihat Yesus dulu dalam Injil Markus pada hari ini. Menurut Injil Markus, Yesus melakukan dua hal. Pertama, dia mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Lalu dia mengundang orang untuk bertobat setelah mereka mendengar berita tentang kerajaan Allah itu. Itulah yang pertama Tuhan Yesus buat. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama untuk mengikuti dia. Kepada orang-orang ini, dia mempersiapkan mereka untuk nanti berbuat sama seperti yang dia buat. Mewartakan kerajaan Allah. Pergi kemana-mana menghadirkan Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah. Murid-murid pertama dia panggil hari ini. Itu dulu yang kita lihat. Pertama, Santo Markus ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang amat dekat dengan keilahian, orang yang amat dekat dengan Allah yang dia wartakan, dan karena kedekatan Yesus itulah dengan kekuatan ilahi, dengan Allah Bapanya, kedekatan itulah yang membuat kekuatan-kekuatan jahat tidak mampu menguasainya. Cerita tentang Yesus pada hari ini merupakan suatu kelanjutan dari peristiwa dia dibawa oleh roh ke padang gurun lalu digodai oleh setan. Yesus masuk di padang gurun berarti dia jauh dari sesama. Tetapi dia ditemani oleh para malaikat. Di padang gurun itu, Yesus dikuasai oleh roh Allah. Tetapi dia berhadapan dengan kekuatan jahat. Iblis menggoda dia pada waktu 40 hari berpuasa dan berpantang itu. Tetapi ternyata Yesus menang di dalam penggodaan itu. Pribadinya sangat utuh
dia adalah pribadi yang sangat terintegritas dan tidak bisa lagi diingkari. Dia sama sekali tidak goyah dengan kekuatan-kekuatan jahat sebab dia dekat dengan keilahian. Bahkan diri Yesus sendiri adalah kehadiran Allah yang nyata. Ketika dia mewartakan kerajaan Allah, bahwa Allah meraja di tengah-tengah dunia dan manusia, orang langsung mengalami benar. Allah sedang meraja, Allah sedang berkuasa di dunia ini, karena melalui Yesus, orang merasakan kehadiran dari Yang Maha Besar. Melalui karya Yesus, orang merasakan Allah yang Maha Besar itu menyembuhkan. Allah yang Maha Besar itu memberi makan. Allah yang Maha Besar itu mengampuni. Allah yang Maha Besar itu menolong orang sakit. Allah yang Maha Besar itu memberi makan kepada yang lapar. Allah yang Maha Besar itu merangkul orang-orang miskin. Allah yang Maha Besar itu menjamah luka-luka kusta yang menganga. Allah yang Maha Besar itu peduli kepada orang-orang tersingkir, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak diperhatikan. Nah, Yesus sendiri adalah kabar gembira itu. Dia tidak hanya mewartakan, tetapi dia sendiri ketika dia hadir di tengah-tengah manusia, orang merasakan kehadiran dari Allah yang Maha Besar. Ketika mereka melihat, dia peduli kepada orang lapar, dia peduli kepada orang miskin, dia peduli kepada orang berdosa, kepada orang sakit, kepada orang yang dikuasai roh-roh jahat. Dia mengusir kekuatan-kekuatan jahat itu. Orang langsung mengalami Yesus adalah kabar gembira itu sendiri. Maka semua orang yang mendengar Yesus, semua orang yang melihat Yesus, mereka tidak punya pilihan kecuali bertobat, mengubah gaya hidupnya, lalu mengikuti Yesus. Itu terjadi kepada Petrus dan Andreas, terjadi kepada Yohanes dan Yakobus saudaranya. Mari ikutlah aku. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan dan mereka mengikuti dia karena mereka melihat benar-benar di dalam orang ini Allah yang Maha Besar hadir. Benar-benar di dalam orang ini Allah sedang meraja atas manusia dan dunia. Mengapa Yesus seperti begitu? Dia menawan hati. Cara bicaranya membuat orang terpesona. Kekuatan-kekuatannya mengusir kegelapan dan kejahatan. Dan orang tertarik kepada dia sebab dia dekat dengan keilahian. Dan kedekatan itulah yang membuat Yesus sendiri adalah kabar sukacita. Yesus sendiri adalah message. Yesus sendiri adalah SMS tentang kabar gembira itu. Yang kedua, Yesus adalah seorang yang pandai membaca peluang. Peristiwa yang ditulis oleh Injil Markus hari ini adalah peristiwa yang terjadi di Galilea. Ibu bapak ingat, untuk sedikit gambaran geografis, Israel itu terdiri dari dua wilayah besar. Satu wilayah besar di daerah selatan, itu disebut daerah Yudea. Dan satu daerah besar yang lain di daerah utara, itu disebut Galilea. Kehidupan sosial di dua wilayah ini berbeda. Kehidupan religius, politik, sosial berbeda. Di daerah selatan,
Di sana orang dekat dengan agama. Di sana ada kota Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Di sana ada sekolah-sekolah Taurat. Di sana ada pejabat-pejabat agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam besar. Jadi kehidupan di daerah Yudea, daerah selatan, lebih religius. Mereka mengagung-agungkan diri sebagai orang yang dekat dengan Allah. Tetapi nanti kita lihat bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus malah mengecam pejabat-pejabat agama itu karena cara hidupnya yang tidak benar. Lain dengan daerah di utara. Daerah utara ini adalah daerah yang subur dan daerah yang kaya. Cara pikir orang-orang di utara adalah cara yang sangat merdeka. Mereka punya pola pikir bebas. Dan mereka punya kontak dengan macam-macam kebudayaan lain. Dari mana-mana. Dari Persia, dari Syria, dari Babilonia yang lewat daerah utara dalam perjalanan dagang. Salah satu jalan besar itu dekat kota Kapernaum, jalan dagang. Dan di dekat jalan dagang itu ada sinagoga, gereja bagi orang Yahudi, dan di sana Tuhan Yesus biasanya mengajar. Nah, daerah utara ini karena dia subur dan kaya raya, maka orang-orang di sana lebih hidup dari perdagangan. Dan karena hidup mereka siang malam adalah dagang, dan perdagangan itu sangat maju. Tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk perikanan. Banyak sekali CV-CV ikan danau berdiri di mana-mana di sekitar kota-kota pesisir di Danau Galilea itu. Taruh saja, ingat saja kota Kapernaum, salah satu kota dekat pantai Galilea. Ada kota Betsaida, kota di mana Rasul Filipus berasal. Ada kota Magdala, kota di mana Maria Magdalena berasal. Dan wilayah-wilayah di daerah Genesaret keliling Danau Galilea itu. Nah, di kota-kota ini Tuhan Yesus mondar-mandir. Dan dari kota-kota itu dia panggil murid-murid pertamanya. Tuhan Yesus pandai sekali membaca peluang. Kenapa dia tidak mulai karyanya di Yudea? Karena dia bicara tentang Tuhan, toh. Dia bicara tentang Allah. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Mestinya dia harus bicara di daerah selatan. Karena di sana ada bait Allah. Di sana ada kota Yerusalem. Di sana ada pejabat-pejabat agama. Kenapa dia mulai di kota dagang? Kenapa dia mulai di daerah pertanian yang subur? Apa peluang yang Tuhan Yesus lihat? Pertama, dia melihat bahwa di kota ini banyak orang yang jauh dari Allah. Mereka harus dituntun kembali kepada perjalanan yang benar. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Banyak orang karena urusan dagang, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan agama. Mereka tidak peduli dengan hal-hal rohani. Tuhan Yesus melihat ini peluang besar. Orang-orang ini harus diselamatkan. Silakan dagang jalan terus, tetapi ingat akan Tuhan yang memberi fasilitas-fasilitas sehingga kita bisa berdagang, sehingga kita punya otak bisa pandai, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu adalah anugerah-anugerah dari Allah yang telah memberi kita fasilitas itu. Maka Yesus memulai karyanya di daerah di mana orang-orang harus dibawa kepada kebenaran. Orang-orang di daerah Yudea sudah dekat. Mereka punya bait Allah di sana.
Di sana ada sekolah-sekolah agama. Di sana ada banyak sinagoga. Nah, tidak perlu. Yesus mulai di daerah utara ketika orang-orang hidup jauh dari Tuhan. Ini peluang yang pertama. Peluang yang kedua adalah Yesus memanggil orang-orang dari daerah utara ini. Pertanyaan kita adalah, kalau Yesus itu bicara tentang agama, Yesus itu bicara tentang kerajaan Allah, mestinya dia pilih murid-muridnya itu orang-orang yang sekolah Taurat, orang-orang yang sekolah agama, atau bahasa sekarang orang-orang yang sekolah teologi, orang-orang yang sekolah filsafat. Jadi dia mesti ke Yudea, cari murid-murid pertamanya dari sana. Ternyata tidak. Dia ambil murid-muridnya dari pantai-pantai sekitar itu. Orang-orang yang tidak sekolah Taurat, orang-orang yang tidak belajar agama. Dari 12 murid Yesus, ibu bapak mau tahu? Dari 12 murid Yesus, 6 orang adalah nelayan. 6 orang adalah nelayan. Siapakah mereka? Hari ini dia panggil Petrus dan Andreas. Mereka nelayan. Dia panggil Yohanes dan Yakobus. Bapa dari Yohanes dan Yakobus, Zebedeus, punya firma, punya CV perikanan. Jadi mereka itu nelayan-nelayan yang kaya raya karena punya otoritas dagang, punya perseroan dagang. Dia panggil mereka. Sudah 4 orang nelayan. Siapa lagi yang nelayan? Filipus. Filipus berasal dari kota Betsaida. Dan Betsaida itu ada di pinggir Danau Galilea. Filipus punya relasi-relasi dagang ikan luas sekali. Nanti kita tahu bahwa ketika Yesus memperbanyak roti dengan memberi makan kepada 5.000 orang, dia bertanya kepada Filipus, Filipus, di mana kita bisa dapat roti? Artinya apa? Tuhan Yesus punya pikiran, Filipus punya relasi dagang banyak. Gampang dia pergi beli roti atau beli ikan di mana-mana. Ini otak dari Tuhan Yesus itu ya. Dia pilih Filipus dari Betsaida. Siapa lagi nelayan yang berikut? Thomas. Thomas ini beda dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Yakobus, dan Filipus. Thomas ini nelayan juga, tetapi nelayan kecil. Maka kehidupannya tidak terlalu bagus. Dia harus berjuang keras. Dia harus kerja keras. Karena dia tidak punya perahu sendiri. Dia tidak punya jala sendiri. Jadi dia nebeng-nebeng orang. Makanya dia itu cukup pesimis. Dia tidak seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan Filipus. Thomas ini cukup pesimis karena dia nelayan kecil. Makanya pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan murid-murid cerita kepada dia, Thomas, kami sudah melihat Yesus. Thomas itu ragu-ragu. Enggak, aku enggak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia itu hidup susah. Dia hidup susah sekali. Jadi tidak gampang percaya. Dia harus sangat hati-hati. Maka dia bilang, sebelum aku pegang dia punya luka-luka, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Nah ini Thomas. 6 orang adalah nelayan. Mari kita telusuri lebih lanjut. 3 orang dari murid Yesus adalah petani. Ingat, daerah Galilea adalah daerah subur. Maka di sana juga pertanian sangat maju. Siapakah 3 murid yang adalah petani dari Yesus? Pertama, Yakobus. Ada 2 Yakobus dalam murid Yesus. Yakobus yang pertama tadi itu nelayan. Yakobus yang kedua, anak Alfeus, itu adalah sepupu dari Tuhan Yesus. Dia adalah petani.
Yang kedua adalah saudara dari Yakobus, yaitu Yudas Tadeus, sepupu dari Yesus juga. Mereka adalah petani. Dan yang ketiga adalah Bartolomeus, namanya Nathanael. Dia adalah petani dari buah ara. Dan dia teman baik dari Filipus. Makanya Filipus bawa Nathanael untuk ketemu Yesus. Filipus kasih tahu kepada Nathanael, coba, kami sudah ketemu Mesias. Maka Filipus bawa Nathanael kepada Yesus. 3 petani dari kalangan murid Yesus. Sudah 9 orang. Lalu siapa lagi? Yang terakhir kita tahu, satu pengkhianat besar, Yudas Iskariot. Kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Tetapi 2 yang lain, 1 pegawai. Coba kita lihat ya. 12 murid ini yang punya karya-karya sampai kita sekarang ini. Gereja Katolik di seluruh dunia dari 12 orang itu. Luar biasa. Belum ditambah dengan Paulus ya, belum. Sudah 9 orang, 6 nelayan, 3 petani, 1 pegawai. Yaitu siapa? Matius. Matius ini pegawai pajak. Orang yang amat dibenci. Karena apa? Tagih-tagih pajak dari orang Yahudi bayar kepada pemerintah penjajah, yaitu pemerintah Roma. Maka Matius sangat dibenci. Tetapi Yesus yang memanggil dia, ayo Levi, Matius ikut saya. 1 pegawai doang. 6 nelayan, 3 petani, 1 pegawai. 1 yang lain lagi dari mana? Simon namanya, orang Zelot. Simon ini adalah anggota gerombolan gerilya. Seperti kita punya RMS dulu, atau Permesta dulu, atau PRRI. Simon adalah anggota gerombolan itu. Karena apa? Orang-orang utara tidak mau bergabung dengan pemerintah Roma. Mereka tidak mau. Nah, Simon adalah salah satu gerombolan gerilya yang melawan pemerintah Roma. Tuhan Yesus panggil dia. Coba ibu bapak kita lihat. Tuhan Yesus punya otak ya. Dia pilih 6 nelayan, 3 petani, 1 pegawai, dan 1 gerombolan bekas gerilya untuk menjadi murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus pakai mereka? Karena mereka punya relasi-relasi dagang itu sangat luas. Mereka punya kenalan-kenalan sangat luas. Jaringan-jaringannya sangat luas. Tuhan Yesus ingin kabar gembira tentang kerajaan Allah harus menyebar secepat mungkin. Banyak orang harus mengenal Allah. Banyak orang harus berseru kepada Allah. Banyak orang harus memanggil Allah. Banyak orang harus berserah dan pasrah kepada Allah. Melalui para nelayan ini, melalui para petani ini, melalui 1 pegawai, dan melalui 1 bekas gerombolan, mereka dengan cepat menyebarluaskan karya-karya Yesus kemana-mana. Ini luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman. Sebagai penutup dari permenungan ini. Setelah kita lihat Yesus, kita melihat bagaimana dia punya peluang, dia pandai membaca peluang, dan dia mempergunakan orang-orang setempat, peluang setempat itu untuk menyebarluaskan kerajaan Allahnya, dan hasilnya kita lihat sampai sekarang ini. Pertanyaan kita adalah, kita sekarang ini bagaimana? Tentu kita ingat kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus dalam Injil, saya akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu tidak berarti bahwa tangkap orang sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam gereja. Tidak, itu bukan maksudnya. Penjala ikan itu artinya kita menangkap orang, membawa kepada kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi dukungan kepada orang. Dengan cara menuntun dan membimbing orang. Dengan cara memelihara dan merawat orang. Dengan cara memberi semangat dan kekuatan. Supaya apa?
hidup orang itu terus berjalan, dan kalau bisa mereka menemukan jalan sendiri untuk meneruskan kehidupannya. Itu maksudnya penjala manusia. Nah, kita harus membuat keluarga-keluarga kita menjadi wadah ini. Wadah penjala manusia. Keluarga kita harus menjadi keluarga yang membawa kabar baik. Artinya apa? Menangkap orang, membawa kepada kehidupan. Banyak orang sekarang ini berada di dalam kematian. Kita bawa mereka kembali kepada kehidupan. Banyak orang sekarang ini sedang melarat dan hidup dalam keadaan yang tidak pantas. Kita harus menjadi wadah membuat mereka hidup bahagia. Banyak orang pada zaman ini karena kehidupan melarat itu lalu hidup atas cara-cara yang kadang-kadang tidak terlalu atau jauh dari peradaban yang baik. Nah, kita bergabung dengan orang-orang yang berkehendak baik supaya orang-orang ini kembali hidup di dalam satu masyarakat yang beradab. Khusus pada masa COVID ini. Saya ajak kita semua untuk melihat kenyataan ini bahwa ternyata daya tampung di rumah sakit yang ada sudah tidak mampu untuk menerima pasien-pasien. Sudah ditambah berbagai macam hotel penginapan untuk menopang daya tampung rumah sakit yang ada di seluruh, kita ambil kota Jakarta saja. Jumlah pasien sekarang membeludak dan dokter-dokter, perawat-perawat kewalahan untuk mengobati atau mengurus pasien-pasien ini. Bahkan sudah banyak sekali para dokter jatuh korban akibat daripada pandemi ini. Pola pikir kita sekarang sampai sekarang adalah kita hidup, kalau sakit makan obat. Mungkin pandemi ini membuat kita berpikir lain. Bukan kita menyediakan para dokter, para perawat, petugas-petugas kesehatan supaya mengobati orang sakit saja. Bukan hanya itu. Mungkin kita harus berpikir sebaliknya, yaitu menyiapkan orang-orang ini, para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan lain-lain, semua kita boleh terlibat untuk membuat orang tidak sakit, tetapi tetap sehat. Mungkin ini yang harus kita buat. Metode pola pikir harus berubah. Kita membaca peluang sama seperti Yesus. Kita tidak lagi tunggu sakit, bekerja, makan, minum, kerja, olahraga. Sampai sakit, ada rumah sakit, nanti ada dokter yang mengobati, akan ada perawat, akan ada petugas kesehatan yang tolong. Sekarang kan kita kewalahan. Kalau kita sudah mengajarkan orang supaya tidak sakit, tetapi tetap sehat, lewat pola makan yang baik, lewat jemur matahari, itulah obat gratis dari Yang Maha Kuasa. Minum air yang segar, melalui makanan-makanan bergizi, melalui exercise, olahraga yang teratur, melalui pilihan yang benar. Mana makanan yang baik untuk kesehatan, mana makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Bukan asal makan saja, hidup untuk makan, tidak. Atau sebaliknya juga, makan untuk hidup juga tidak. Makan untuk sehat dan bahagia. Ini harus menjadi pola pikir yang baru. Tidak hanya hidup untuk makan, ini lebih kacau lagi. Tidak hanya makan supaya hidup, tetapi makan supaya sehat dan bahagia. Nah, dengan demikian, mungkin banyak orang tidak akan jatuh sakit. Tetapi banyak orang akan hidup sehat. Sehingga kita punya rumah sakit, dan para dokter akan tetap tidak kewalahan
menangani orang-orang yang sakit. Karena banyak orang belajar untuk hidup sehat. Berarti makan, minum, kerja, olahraga secara teratur, manfaatkan obat-obat gratis dari Tuhan, air, matahari, tidur, dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini cara-cara kita mengubah pola pikir. Mari Ibu Bapak kita lanjutkan misa kudus ini. Kita mohon supaya Roh Kudus menerangi kita pada masa sulit ini, agar kita dapat menangkap peluang-peluang yang baik. Sama seperti Yesus, kita membawa kabar gembira di tengah-tengah masa sulit ini dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Amin.